Hai semuanya, welcome to Katanya Tarot Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan juga membooking private reading dari Katanya Tarot Indonesia, udah mensubscribe, like, share, udah berkomentar, berbagi cerita di channel ini. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang ingin mengetahui informasi mengenai Katanya Tarot Indonesia, bisa dicek di www.katanyatarot.com dan bisa link up sama gue di IG dan di Facebook. Linknya akan gue taruh di bawah, juga emailnya. Nah, kita bakal masuk ke reading untuk Maret 2019. Sekali lagi gue mau ingetin ke lo bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa kebalik-balik gitu ya, kebolak-balik, bisa vice versa. Dan ini nggak akan cocok atau resonate buat semua kalian. Bagi beberapa orang mungkin hanya berapa persen gitu ya, tapi ada juga yang sampai 100% dari ujung ke ujung tuh sama gitu. Tapi intinya ambillah yang positif, tinggalin yang nggak cocok ataupun yang nggak kalian perluin. Oke, see you di reading kalian untuk Maret. Hai Pisces, kita udah punya kartu ini di sini yang bakal gue bacain sebagai general reading kalian sebelum kita masuk ke love relationship reading. Kita punya dreams dari oracle card. Jadi yang aku lihat di sini, fokus di dalam Maret ini untuk kalian Pisces itu ke dalam apa yang menjadi cita-cita kalian, impian kalian gitu loh, pencapaian-pencapaian yang ingin kalian lakukan. Dan juga beberapa hal yang belum kalian bisa capai gitu ya. Dan itu mungkin akan membawa satu perasaan yang membuat kalian agak kurang nyaman gitu ya. Di dalam satu hal kalian merasa bahwa ada hal-hal di dalam diri kalian yang harus diperbaiki atau ditambah gitu untuk bisa mencapai sesuatu. Tapi di sini juga aku lihat beberapa dari kalian mungkin memiliki satu mimpi-mimpi besar gitu ya. Kok satu ya? Banyak lah gitu, beberapa mimpi-mimpi besar yang belum terrealisasikan. Juga mungkin beberapa dari Pisces mengalami satu kegagalan atau satu kehilangan yang membuat kalian merasa kurang yakin gitu loh. Ataupun sesuatu yang ada di dalam diri kalian yang membuat kalian kurang yakin. Ini juga bisa kalau kalian memiliki satu mimpi yang terlalu besar gitu ya. Tapi hal ini tuh membuat kalian memiliki kesulitan untuk menggapainya. Jadi yang aku lihat di sini lebih ke pencapaian dari pekerjaan atau usaha-usaha kalian hari demi hari. Ego kalian agak diturunin dikit atau misalnya mencapai satu hal yang lebih masuk akal gitu ya. Itu juga bisa. Tapi aku juga melihat di sini beberapa dari Pisces, mungkin beberapa dari kalian akan mendapatkan satu jawaban gitu ya, atau beberapa hal lah yang menjadi satu pertanyaan buat kalian itu melalui mimpi gitu ya, melalui sign itu juga bisa. Nah, yang aku lihat di sini juga beberapa dari kalian ini ada menghadapi satu kompetisi. Bisa terjadi di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pertemanan gitu ya. Dan kalian berusaha untuk bersabar kalau aku lihat di sini. Berusaha untuk bersabar, menahan diri gitu ya. Karena di sini juga aku lihat beberapa dari kalian tuh merasa banyak orang yang mengkritik kalian, mencampuri urusan kalian, ataupun orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan apa yang kalian lakukan, atau keputusan yang kalian ambil, atau kehidupan yang kalian pilih gitu ya. Mereka banyak komplain atau membuat diri kalian tuh merasa tertekan gitu loh di dalam situasi ini. Dan buat kalian yang baru mengalami satu masa sulit gitu ya, yang aku lihat di sini kalian tuh kayak ngerasa mungkin kosong atau kering gitu ya perasaan kalian. Bisa juga kesabaran kalian sudah habis, itu juga bisa. Dan karena satu atau dua hal yang terjadi di masa lalu yang membuat
kalian berpikir agak kurang optimis gitu ya. Jadi di saat sesuatu yang baru itu datang, terkadang kalian tuh skeptikal. Ya kurang begitu tertarik lah. Bisa juga ada seseorang yang menawarkan sesuatu. Bisa dalam bentuk apa saja ya. Tapi dikarenakan kalian sudah misalnya dikecewakan gitu ya. Atau misalnya mengalami kesulitan yang membuat kalian punya masalah besar. Jadinya kalian tuh kayak, masa sih ini bisa berlanjut baik atau bisa berjalan baik, atau ini hanya ilusi saja gitu ya, atau ini hanya satu kebohongan saja, atau ini hanya janji-janji aja gitu ya, karena sesuatu yang terjadi di masa sebelumnya gitu loh, yang membuat kalian jadi kurang optimis gitu loh untuk maju ke depan. Tapi kalian bertahan, aku lihat nih di sini nih kalian berusaha bertahan, berusaha mengikuti ya kemana arus ini mengalir gitu ya. Walaupun berat, tapi kalian berusaha bertahan, kalian berusaha juga menenangkan diri gitu ya untuk tidak emosional atau tidak terlalu cepat marah atau tidak terlalu sensitif gitu ya. Cuman beberapa dari kalian ini sedang menunggu, sedang menanti sesuatu. Tapi banyak keraguan gitu loh yang aku lihat di sini. Keraguan terutama terhadap diri kalian sendiri ya. Ini konflik ini bisa terjadi antara kalian dengan orang lain ataupun kalian dengan diri kalian sendiri. Hati-hati dengan perkataan ya. Karena perkataan ini kadang-kadang bukan hanya menyakiti pihak yang dituju, tapi juga bisa matanya itu dua gitu ya. Bisa menyakiti orang yang dituju dan juga bisa merugikan kita sendiri gitu. Beberapa dari kalian juga mengalami mungkin kalian ingin melakukan sesuatu tapi lagi nggak ada ide gitu. Jadi ngerasa kayak stuck di satu sisi, tapi kalian ingin melakukan sesuatu yang baru. Tapi apa ya itu gitu. Dan mungkin beberapa kalian mempunyai satu inspirasi, tapi ngelihat, aduh si ini udah bikin, itu udah bikin gitu loh. Jadi ada satu rasa kompetisi, ada satu rasa yang membuat kalian tuh kayak kehilangan percaya diri. Dan buat beberapa dari kalian, ini kalian lagi di dalam masa penyembuhan, pemulihan gitu. Buat beberapa dari kalian mungkin ada yang baru kehilangan pekerjaan, atau ada yang baru keluar dari masalah rumah tangga, atau baru kehilangan seseorang gitu ya yang sangat berarti buat kalian. Dan kalian masih di dalam satu proses penyembuhan, pemulihan. Di beberapa dari kalian aku lihat karena masih di dalam proses ini, masih banyak hal-hal yang kalian harus beresin gitu, terutama di dalam diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh masih mau fokus terhadap diri kalian sendiri gitu loh. Masih banyak konflik-konflik di antara pikiran kalian dan perasaan kalian gitu loh, untuk bisa move on. Tapi yang aku lihat kalian akan, walaupun berat, kalian akan bisa melewati semua ini dengan baik. Ada satu event yang akan kalian datengin, bisa juga party. Oh iya ya, kalian sebentar lagi happy birthday buat Pisces. Dan mungkin ini juga satu penyebab ya. Mendekati hari lahir kita, biasanya orang itu banyak secara sadar nggak sadar gitu ya, perasaannya itu agak lebih deep gitu, lebih dalam. Terlebih lagi dengan melihat ke belakang gitu. Terutama kalau misalnya kalian sudah di atas 20-an, ke atas 25, 30 gitu ya. Ini pasti banyak introspeksi diri yang membuat kalian bergelut dengan
perasaan-perasaan kalian gitu. Beberapa dari Pisces ada satu rasa ketidakpuasan yang aku lihat di sini ya. Rasa ketidakpuasan dengan apa yang terjadi. Cuman yang aku lihat di sini, kalian masih belum ngelihat satu kesempatan yang kalian inginkan. Oke, ini untuk Pisces general. Kita lanjut ke love relationship reading, oke? Oke, Pisces, kita udah punya kartu yang ada di sini yang bakal aku bacain untuk love relationship reading kalian. Yang aku lihat di sini kita punya nih, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other, sama codependency. Addiction are affecting your romantic life. Ini dua upright, yang ini jatuhnya kebalik gitu ya. Jadi aku lihat beberapa dari kalian itu sedang berusaha untuk move on gitu ya, untuk move on, untuk belajar dari kesalahan masa lalu atau sesuatu yang kejadian yang pahit dari masa lalu gitu ya, belajar untuk memaafkan, tapi ini masih dalam proses. Dan beberapa dari kalian mungkin merasa satu kesulitan gitu ya untuk melupakan atau melepaskan seseorang dari masa lalu yang membuat kalian masih ngerasa nggak ada harapan atau misalnya nggak terlalu bersemangat lah gitu ya, karena masih di dalam tahap penyembuhan, pemulihan hati kalian, jadi masih emosinya juga masih turun naik gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini buat beberapa dari Pisces, mungkin kalian bertemu dengan orang baru gitu ya, dan sesuatu yang menjadi trauma di masa lalu. Mungkin kalian mempunyai satu hubungan yang begitu menyakitkan hati kalian gitu ya. Bertemu dengan orang yang sebenarnya udah gak sehat gitu loh hubungannya, tapi mungkin beberapa kalian berusaha membuat hubungan ini bisa berjalan gitu loh. Dan karena hal ini dibiarkan terlalu agak lama, jadinya ini kurang lebih agak membekas yang dalam gitu loh buat di diri kalian. Dan enggak semudah itu untuk memulihkan hal yang sudah sangat dalam gitu ya. Itu harus dengan kesungguhan gitu ya, tiap hari diobatin, setiap hari diobatin, setiap hari harus dimasukin lagi vitamin-vitamin positifnya gitu ya, supaya bisa pulih lagi gitu. Cuman ya memang masih agak berat gitu ya energinya, dan di saat mungkin ada seseorang yang baru datang ke dalam kehidupan kalian, semua kejadian-kejadian atau trauma di masa lalu itu menghantui gitu loh ya, hadir lagi. Bisa juga orang ini mempunyai satu sikap atau satu perilaku atau beberapa hal yang membuat kalian teringat dengan orang yang ada di masa lalu kalian gitu ya, yang membuat kalian jadi aduh nanti jangan-jangan begini lagi nih, jangan-jangan nanti aku disakitin lagi, jangan-jangan aku dibohongin lagi, jangan-jangan aku diselingkuhin lagi, dia nanti nggak jujur sama aku dan segala macam. Dan terkadang ini membuat kita melakukan satu hal yang malah menjadi halangan gitu loh, atau menyebabkan banyak rintangan-rintangan di dalam hubungan kita ke depannya. Karena aku lihat di sini dikarenakan satu hal di masa lalu ini, itu membuat kalian mungkin jadi cemburuan gitu ya, jadi nggak bisa membiarkan orang itu melakukan hal-hal yang mereka ingin lakukan gitu ya, karena kalian ingin memproteksi atau menjaga perasaan kalian supaya nggak disakitin, tapi karena rasa takut kalian yang
besar gitu ya, kalian jadi ngegenggam orang ini atau terlalu erat gitu loh, megang orang ini, sehingga dia jadi nggak punya satu kebebasan, atau mungkin mereka jadi ngerasa gue nggak bisa jadi diri gue sendiri gitu loh. Di saat gue bersama-sama dia, gue jadi apa ya, jadi harus nurutin apa semua kata maunya dia supaya dia tuh nggak sakit gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian nggak begitu terbuka gitu loh dengan perasaan kalian sendiri terhadap orang ini. Bisa juga misalnya kalian udah deket sama orang ini gitu ya, terus udah gitu kalian melakukan hal-hal yang mungkin membuat dia jadi kurang nyaman, atau di hubungan ini tuh jadi nggak nyaman gitu loh, ngobrolnya lah segala macem. Tapi kalian nggak ceritain kenapa sih, apa sih dasarnya kalian melakukan itu. Dan mungkin mereka jadi nggak ngerti gitu loh, kenapa kalian berbuat seperti itu. Tetapi juga misalnya gini, kalian berhubungan dengan seseorang gitu ya, dan kalian mempunyai beberapa perasaan gitu ya di dalam diri kalian yang membuat kalian tuh punya satu pikiran-pikiran yang enggak enak lah. Terus sudah gitu kalian jadi apa ya, itu membuat efek ke dalam perilaku kalian atau cara kalian men-treat mereka. Tapi kalian nggak mau jujur. Ini yang aku lihat masalah kejujuran gitu ya. Masalah kejujuran antara kalian dengan orang lain dan kalian dengan diri kalian sendiri. Yang aku lihat seperti ini. Beberapa dari kalian mungkin merasa bahwa enggak kok, aku udah move on, gue udah gak mikirin dia, gue udah gak peduli sama dia. Tapi ada hal-hal yang mungkin berusaha kalian tutupi gitu, atau kalian berusaha memalingkan wajah kalian atau memalingkan mata kalian, pandangan kalian terhadap hal itu, tapi bukannya mengobati gitu loh. Bisa jadi kalian punya rasa sakit hati gitu ya, dan kalian punya satu rasa yang gak enak gitu loh. Dan kalian tahu bahwa gue tuh harus sebenarnya memaafkan apapun yang terjadi itu gitu loh. Karena kalau gue tetap bawa ini masalah terus-menerus, ini akan berakibat atau berdampak pada hubungan yang di masa akan datang gitu loh, dengan orang yang baru. Karena yang ini gak diselesain dulu gitu. Bukan dengan orang itu, mungkin saja kalian sudah nggak berhubungan gitu ya dengan orang ini, ataupun masih kadang-kadang berhubungan, ataupun masih kadang-kadang mencoba mencari tahu apa sih yang mereka lakuin gitu ya, misalnya stalking mereka di sosial media, atau mencari tahu apa sih yang mereka sedang terjadi sama diri mereka sekarang, udah punya pasangan belum sih, udah kayak apa sih, segala macam. Hal-hal seperti itu terlihatnya nggak terlalu besar ya, tapi itu berdampak besar gitu loh. Kadang-kadang itu membuat yang namanya luka belum sembuh tapi dikorek-korek lagi gitu loh. Buat beberapa orang enggak ah, gue biasa aja ngelihat dia gitu. Cuman rasanya lo waktu ngelihat orang itu misalnya posting sesuatu yang membuat kalian jealous gitu ya, atau cemburu, atau marah gitu ya, gila gue udah sakit hati begini dia malah seneng-seneng, atau enggak dia malah rayu sana rayu sini gitu, atau enggak apalah gitu yang mereka lakuin yang membuat lo jadi ngerasa nggak seneng gitu ya. Di saat lo tuh masih dalam proses penyembuhan, lo balik lagi lihat-lihat hal-hal yang seperti itu bikin masa penyembuhannya tuh nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ibaratnya udah luka ditaruhin cuka lagi, ditaruhin diperesin jeruk nipis lagi ya, modelnya begitu gitu. Nah, yang aku lihat di sini juga, kalian tuh berusaha memakai logika kalian gitu ya, berusaha berpikiran jernih. Cuman banyak hal-hal yang membuat kalian tuh agak sulit gitu loh untuk melakukan itu. Dan yang aku lihat di sini, ini buat beberapa Pisces ada indikasi gitu ya, bahwa kalian tuh sedang, beberapa dari kalian ada yang lagi PDKT, ada yang lagi baru-baru kenal, baru-baru ngobrol, dan kalian mungkin udah punya satu rasa ketertarikan, atau kalian merasakan bahwa orang itu
punya rasa ketertarikan sama kalian, atau mereka udah mulai memberi perhatian, atau bahkan sudah mengungkapkan gitu ya, gue sebenarnya suka sama lo apa segala macam. Pokoknya ada seseorang yang mendekati kalian gitu loh. Tapi kalian nih masih ada yang belum siap, ada juga yang masih terpaku gitu loh, atau stuck sama hal yang udah lampau gitu loh. Bisa jadi orang yang dari masa lalu ini coba-coba balik lagi gitu loh, sehingga membuat kalian tuh jadi bingung gitu loh mau kemana. Sedangkan gue tuh dulu sebenarnya juga bubar sama dia gitu, itu gara-gara sesuatu yang nggak enak. Bisa juga karena mereka selingkuh gitu ya. Tapi ini ada seseorang di dalam hubungan ini yang mempunyai satu ketergantungan, satu addiction gitu ya. Bisa ketergantungan terhadap obat-obatan, bisa ketergantungan terhadap alkohol, bisa judi gitu ya, karena kita punya devil card ini di sini, dan juga codependency gitu ya. Jadi orang ini terkontrol gitu loh, punya satu ketergantungan yang harus mereka dapatkan. Bisa juga masalah seks ya, ini juga bisa, jadi bisa luas. Tapi ini juga bisa mengenai satu orang yang mempunyai satu ketergantungan terhadap hal yang belum bisa dilepaskan. Bisa menjadi bentuknya juga terhadap seseorang gitu ya. Misalnya dia mestinya sudah pisah sama orang itu, tapi dia tetap berusaha untuk balik-balik lagi. Beberapa dari kalian ini dalam proses menyelesaikan masalah ini. Buat beberapa dari kalian yang ingin berusaha memperbaiki hubungan, di sini aku lihat ya ini balik lagi, ada satu orang yang harus menyembuhkan sesuatu, menyembuhkan ketergantungannya. Bisa jadi itu, bisa jadi juga misalnya mereka masih stuck di masa lalu gitu ya. Dan untuk bisa membuat hubungan ini berjalan dengan baik, mereka harus nyelesain hal itu. Cuman ini outcome-nya masih belum berani kalau aku lihat di sini. The Ace of Swords, Page of Swords, Knight of Swords itu masih kebalik. Jadi buat beberapa dari kalian ini juga mengenai satu kejujuran gitu ya. Ada orang yang nggak mau jujur di sini. Dia mau menjalin hubungan tapi nggak mau jujur. Ya tentunya bikin di pihak yang lain tuh ngerasa nggak enak gitu ya, karena mereka yang aku lihat di sini tuh punya satu rasa curiga gitu loh. Sepertinya ada yang ditutupin, tapi apa itu? Ini juga bisa mengenai orang yang berada di hubungan ini, salah satunya itu sudah memiliki pasangan. Bisa jadi mereka sudah berkeluarga atau mereka sudah punya pacar gitu ya. Kalian masih feeling down ya, yang aku lihat di sini. Feeling down, masih pusing lah, masih agak-agak frustasi gitu ya sama apa yang terjadi di masa yang sebelumnya, saat-saat lalu gitu ya. Masih belum bisa mengambil keputusan. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian juga bermasalah dengan orang yang suka gosip gitu ya, gosipin kalian. Orang yang suka ngobrolin atau ngomongin kalian di belakang. Dan kalian tuh kayak gak mau ngambil sikap gitu loh. Mengambil satu tindakan atau satu keputusan. Masih mau lihat gitu loh. Oke.
Ini kartunya buat Pisces. Sorry kalau nggak resonate. Terima kasih banyak sudah menonton reading kalian yang bulan Maret. Semoga bermanfaat. Namaste, sampai ketemu lagi.